Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Sabdanugroho, NIM J1B024100033. Di video ini saya akan menjelaskan cara menghitung evapotranspirasi acuan maupun evapotranspirasi tanaman. Selamat menonton. Untuk langkah pertama, kita mengumpulkan data cuaca dari Stasiun Meteorologi Zainuddin Abdul Majid, Nusa Tenggara Barat. Data yang digunakan yaitu suhu udara rata-rata atau T-average sebesar 26,1 derajat Celcius. Kemudian kelembaban relatif atau RH average 90%. Kecepatan angin 1 meter per second dan lama penyinaran matahari 6 jam. Kemudian setelah data cuaca dikumpulkan, langkah berikutnya adalah menghitung tekanan uap jenuh atau ES menggunakan persamaan 14. Yaitu ES sama dengan 0,611 eksponen dalam kurung 17,27 dikali T per T plus 273,3. Yang dimana didapatkan hasilnya yaitu 3,38 kilopascal. Selanjutnya untuk langkah ketiga, kita akan menghitung tekanan uap aktual atau EA menggunakan persamaan 15, yaitu EA sama dengan RS dikalikan dengan RH. Nilai RH-nya kita dapatkan dari tabel data cuaca di atas, yaitu 90% atau 0,90, sehingga didapatkan hasilnya yaitu 3,042 kilopascal. Untuk langkah keempat, kita akan menghitung selisih antara tekanan uap jenuh dan tekanan uap aktual, yaitu dengan cara mengurangi nilai ES dengan nilai EA-nya, yang dimana hasilnya yaitu 0,338 kilopascal. Langkah kelima adalah menghitung hasil perkalian antara konstanta 4098 dengan tekanan uap jenuh atau ES. Yang dimana hasil yang didapatkan yaitu 13.851,24. Pada langkah ke-6, kita menghitung hasil perkalian konstanta 0,00163 dengan tekanan atmosfer atau P. Nilai tekanan atmosfer diperoleh berdasarkan elevasi stasiun sebesar 92 meter menggunakan persamaan 18, yaitu P sama dengan P0 dalam kurung TK0 dikurangin tau dikali Z dikurang Z0 per TK0, kemudian dipangkatkan G per tau dikali R. Sehingga didapatkan hasil dari nilai P-nya yaitu 99,714. Langkah ketujuh adalah menghitung panas laten penguapan atau lambda menggunakan persamaan 19, yaitu lambda sama dengan 2501 dikurangi dengan 2361 kali 10 pangkat min 3, kemudian dikalikan dengan T. Yang kemudian didapatkan hasilnya yaitu 2.439.378 megajoule per kilogram. Next, langkah ke-8, kita akan menghitung konstanta psikometrik atau gamma dengan menggunakan persamaan 17, yaitu
gamma sama dengan 0,00163 dikalikan dengan P per lambda. Kemudian diperoleh hasilnya yaitu 0,000066661 atau disederhanakan 6,661 dikalikan 10 pangkat min 5. Selanjutnya pada langkah 9 kita akan menghitung nilai kuadrat dari T plus 273,3 dengan T merupakan suhu udara rata-rata sebesar 26,1 derajat Celcius. Yang dimana hasilnya yaitu 69.379,56. Untuk langkah ke-10 kita akan menghitung kemiringan kurva tekanan uap air terhadap suhu udara atau delta yang dihitung menggunakan persamaan ke-16, yaitu delta sama dengan 4098 dikali ES per T plus 273,3 kemudian dipangkatkan dengan 2, yang dimana hasil yang didapatkan yaitu 0,199 kilopascal. Langkah berikutnya atau langkah 11 adalah menghitung pembagian konstanta 900 dengan suhu Kelvin, yaitu suhu udara rata-rata ditambah 273. Hasilnya adalah 3,0090. Berikutnya langkah ke-12. Pada langkah ini dilakukan perkalian antara kecepatan angin sebesar 1 meter per second, konstanta psikometrik atau gamma, selisih tekanan uap yaitu ES dikurangi EA, dan hasil dari langkah 11. Yang dimana hasilnya adalah 0,0000677. Selanjutnya langkah ke-13 yaitu menghitung sudut deklinasi matahari atau delta yang dihitung menggunakan persamaan ke-8, yaitu delta sama dengan 0,409 sin 2pi per 365 dikalikan J min 1,39. Yang dimana hasilnya adalah 0,255 radian. Untuk langkah ke-14 kita akan menghitung jarak relatif bumi ke matahari atau DR yang dapat dihitung menggunakan rumus persamaan ke-7, yaitu DR sama dengan 1 plus 0,033 cos 2pi per 365 dikali J. Yang menghasilkan nilai DR sama dengan 0,9844. Langkah ke-15 kita akan menghitung sudut saat matahari terbenam atau omega S yang dihitung menggunakan persamaan ke-6, yaitu omega S sama dengan R cos min tan pi tan delta. Yang dimana hasilnya yaitu 1,5359 atau 87,70 derajat.
Next, langkah ke-16, kita akan menghitung radiasi ekstraterestrial atau RA yang dihitung menggunakan persamaan kelima dengan memanfaatkan nilai DR, delta, dan omega S yang telah diperoleh sebelumnya. Nah, adapun rumus persamaan kelima yaitu RA sama dengan 37,6 dikali DR dalam kurung omega S sin pi dikali sin delta plus cos pi dikalikan sin omega S. Sehingga didapatkan hasil dari RA nya yaitu minus 1,19023. Pada langkah ke-17 kita akan menghitung nilai radiasi matahari atau RS. RS dihitung menggunakan persamaan keempat berdasarkan lama penyinaran matahari sebesar 6 jam dan juga nilai RA. Adapun persamaan keempat yaitu RS sama dengan 0,25 plus 0,5 dikalikan N kecil per N besar, kemudian dikalikan dengan RA. Yang dimana nilai dari radiasi mataharinya adalah minus 0,621 megajoule per meter kuadrat per hari. Kemudian pada langkah ke-18 kita akan menghitung faktor penutupan awan atau F menggunakan persamaan ke-11 yaitu F sama dengan 0,9 N kecil per N besar plus 0,1. Yang dimana hasilnya adalah 0,590. Berikutnya yaitu langkah ke-19. Kita akan menghitung radiasi gelombang pendek neto atau RNS dengan menggunakan persamaan ketiga yaitu RNS sama dengan 1 kurang alfa dikalikan dengan RS. Untuk nilai alfa atau albedo permukaannya kita gunakan nilai sebesar 0,25 sehingga kita dapatkan nilai RNS nya yaitu minus 0,465. Selanjutnya langkah ke-20 kita akan menghitung emisivitas atmosfer atau epsilon aksen menggunakan persamaan ke-12 yaitu epsilon aksen sama dengan 0,34 dikurangi 0,14 akar EA. Yang kemudian nilai emisivitas atmosfernya berhasil ditemukan yaitu 0,096 kilopascal. Oke, next untuk langkah ke-21 kita akan menghitung nilai sigma TK yaitu dengan menggunakan rumus albedo dikalikan suhu rata-rata kemudian dipangkatkan dengan 4. Yang kemudian didapatkan hasilnya yaitu 39,215 okta. Selanjutnya pada langkah ke-22 kita akan menghitung radiasi gelombang panjang atau RNL dengan menggunakan persamaan ke-10 yaitu RNL sama dengan F dikalikan epsilon aksen kemudian dikalikan dengan sigma TK. Yang kemudian diperoleh hasilnya yaitu 2,22
megajoule per meter kuadrat per hari. Berikutnya untuk langkah ke-23, kita akan menghitung radiasi neto atau Rn dengan menggunakan persamaan kedua, yaitu Rn sama dengan Rns dikurangi Rnl, yang dimana hasilnya yaitu minus 2,685 megajoule per meter kuadrat per hari. Pada langkah ke-24, kita akan menghitung komponen energi radiasi yang dihitung dari hasil perkalian antara konstanta 0,408, kemiringan kurva tekanan uap atau delta, dan radiasi neto atau Rn. Untuk hasil yang didapatkan yaitu minus 0,218. Kemudian untuk langkah ke-25, kita akan menjumlahkan hasil komponen aerodinamik pada langkah ke-12 dengan komponen energi radiasi pada langkah 24. Yang dimana hasil yang diperoleh yaitu minus 0,217 kilopascal. Pada langkah ke-26 ini, kita akan menghitung nilai penyebut persamaan 1, yaitu delta plus gamma dalam kurung 1 plus 0,34 U2. Yang dimana hasilnya adalah 0,1990892. Selanjutnya pada langkah ke-27 kita tinggal menghitung evapotranspirasi acuan atau ET0 dengan menggunakan persamaan 1, yaitu dengan membagi hasil langkah 25 dengan hasil langkah 26, yang kemudian didapatkan hasilnya yaitu minus 1,089 mm per hari. Oke, untuk langkah yang terakhir kita akan menghitung nilai ETC atau evapotranspirasi tanaman dengan menggunakan rumus ETC sama dengan ET0 dikalikan KC. Nah, untuk nilai KC ini sudah ditentukan yaitu 1,05, sehingga tinggal dikalikan minus 1,089 dikalikan 1,05, yang dimana hasilnya adalah minus 1,14345 mm per hari. Mungkin sekian video penjelasan dari saya terkait evapotranspirasi. Semoga bisa dimengerti, dan terima kasih buat yang sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.